Apakah kalau ada salah satu pihak keluarga yang tidak menyetujui Danu ini tidak akan disetujui untuk bagaimana bisa menjadi justice kolaborator? Tentunya tidak, teman-teman semuanya. Saya meyakini ya, karena memang pihak dari LPSK sendiri juga sudah memiliki SOP ya. Tentunya untuk bagaimana bisa melakukan pendalaman, bisa melakukan kajian layakkah atau tidak seorang Danu di sini untuk bisa menjadi Jesse, bukan terpaku kepada berita ya, yang mungkin disampaikan juga oleh beberapa pihak, seolah pihak kepolisian itu menetapkan pihak lain, dalam hal ini Pak Yosep, itu juga berdasar kepada pengakuan atau apa yang disampaikan oleh Danu, dan dianggap terkadang apa yang disampaikan oleh Danu ini merupakan sebuah karangan. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah kita harus yakin dan kita harus percaya kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana sudah menetapkan tersangka di dalam kasus Subang, tentunya sekali lagi berdasarkan 2 alat bukti atau lebih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, kita merujuk kepada KUHP 184 terkait alat bukti yang sah. 1. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan dari terdakwa. Nah, kita juga sering mendengar dari pihak kepolisian bahwa di dalam kasus Subang ini, untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka, pihak kepolisian tidak butuh pengakuan. Sekali lagi, tidak butuh pengakuan. Jadi, dari beberapa alat bukti yang ada, yang tentunya pihak kepolisian akan mencocokkan, akan mensinkronkan ya, apabila memang apa yang disampaikan oleh Danu juga ternyata faktanya di lapangan, hasil investigasi pihak kepolisian, hasil penyidikan pihak kepolisian, yang tentunya kita juga tahu ya, bahwa pihak kepolisian juga akhir-akhir ini sebelum kemarin ada penetapan tersangka sudah sangat sering sekali ya, intens sekali untuk bagaimana kembali memanggil beberapa saksi untuk kembali dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman semuanya, oleh karena itu sekali lagi kita harus percaya kepada pihak kepolisian. Dan apa yang tadi saya sampaikan terkait Danu mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator, untuk bagaimana di sini Danu dapat membuka persoalan kasus Subang sesuai dengan apa yang dilihatnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, sesuai dengan apa yang didengarnya. Nah, dalam hal ini tentunya teman-teman juga sudah menyimak ya, bahwa tim kuasa hukum dari ATS Law Firm yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Taupan Sudirjo dan Fah mendatangi LPSK untuk bagaimana bisa mengajukan permohonan Danu sebagai Jesse di dalam kasus Subang. Nah, tentunya dalam hal ini ada beberapa syarat ya, yang tentunya yang menjadi hal yang paling mendasar yang memang harus dipenuhi oleh seseorang tersangka untuk bagaimana dia bisa menjadi seorang justice kolaborator. Nah, salah satunya adalah sejauh mana sih keterangan yang diberikan oleh tersangka di sini dalam membuka persoalan kasus Subang. Dan saya rasa menurut cara pandang saya, tentunya karena mungkin dalam hal ini juga pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di dalam kasus Subang, apa yang disampaikan oleh Danu ini tentunya mendasar sekali ya. Sudah ada kesesuaian, sudah ada kecocokan dengan alat bukti yang lainnya yang tentunya sudah didapat oleh pihak kepolisian berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama yang ada kaitannya dengan data saintifik ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu tentunya pihak dari LPSK itu kita dengar kemarin
Dan kebetulan di channel saya juga sudah disampaikan bahwa pihak LPSK sudah mendatangi pihak keluarga korban. Setahu saya, LPSK datang kepada Kang Yoris sebagai anak sekaligus kakak ya, mungkin dari Amalia Mustika Ratu ya. Ya mungkin di sana yang pertama mungkin silaturahmi, banyak juga mungkin bertanya ya dari pihak LPSK sendiri kepada Kang Yoris di sini. Dan harapan kita semua sebetulnya Kang Yoris di sini dapat menyetujui Danu di sini untuk bagaimana bisa membuka persoalan kasus Subang ini menjadi lebih terang benderang. Ya, kita juga percaya ya bahwa pihak kepolisian tidak mungkin kembali lagi nih menetapkan tersangka hanya berdasarkan kepada pengakuan atau keterangan dari saudara Danu Ramdhanu. Kenapa demikian? Karena dulu juga kita ingat ya bahwa pihak Danu di sini sudah pernah menyampaikan hal tersebut ya. Akan tetapi walaupun memang saudara Danu juga menyampaikan sesuatu ini mengenai sesuai dengan apa yang dialaminya, didengarnya, itu pihak kepolisian tidak langsung menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ya. Kenapa demikian? Karena setelah saya ya mendengar ya, tentunya ini juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dan disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar ya, itu dan mungkin tentunya Skrim Polda Jawa Barat ya, bahwa sebelumnya di dalam BAP Danu juga di BAP yang terakhir sudah menceritakan ya tentang sesuatu yang dialaminya, didengarnya itu, dan apa juga yang dilihatnya kepada pihak kepolisian. Tetapi saat itu pihak kepolisian tidak langsung menetapkan tersangka Danu di sini berdasarkan pengakuannya. Tentunya pihak kepolisian juga mencocokkan antara keterangan Danu dengan keterangan saksi yang lainnya dan mungkin data saintifik. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Nah, dari situ dari Kang Yoris juga mengunjungi kediamannya Wak Lilis. Dan waktu di situ kebetulan ada selain daripada Wak Lilis ada juga Wak Yeti dan Wak Ida. Yang tentunya kita tahu Wak Lilis, Wak Yeti, Wak Ida ini adalah kakak korban dari Ibu Tuti Suhartini. Tentunya bisa dikatakan sebagai keluarga juga ya yang memiliki hubungan darah ya, karena mereka itu sebagai kakak korban. Tetapi pada saat di sana kakak korban 3 orang ini itu pada dasarnya menyetujui untuk bagaimana Danu bisa menjadi justice kolaborator ya, untuk bagaimana bisa membuka persoalan kasus Subang ini dengan sebuah harapan memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang, dan akhirnya nanti pelaku kasus Subang ini dapat menerima hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia kita ini. Nah, kita mengetahui bahwa sebelum melakukan kunjungan kepada pihak keluarga korban, LPSK di sini juga sudah datang ke Polda Jawa Barat, sudah bertemu juga dengan Danu yang tentunya dalam hal ini melakukan investigasi ya tentang sejauh mana sih terkait Danu untuk bagaimana bisa membuka kasus Subang di sini. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman semuanya ya. Jadi terakhir, apakah kalau ada salah satu pihak keluarga yang tidak menyetujui Danu ini tidak akan disetujui untuk bagaimana bisa menjadi justice kolaborator? Tentunya tidak teman-teman semuanya. Saya meyakini ya, karena memang pihak dari LPSK sendiri juga sudah memiliki SOP ya, tentunya untuk bagaimana bisa melakukan pendalaman, bisa melakukan kajian layakkah atau tidak seorang Danu di sini untuk bisa menjadi Jesse, bukan terpaku kepada pihak keluarga ya, karena kita semua ketahui sesuai dengan clue awal bahwa pelaku di sini adalah diduga orang yang saling mengenal.
Nah, sesuai dengan clue awal itu, tentunya kita juga setelah ada penetapan tersangka, kan kita sekarang tahu ya, bahwa pelaku memang betul yang ditetapkan oleh pihak kepolisian saat ini adalah orang yang sudah saling mengenal. Bahkan bisa dikatakan ada salah satu keluarga, yaitu Pak Yosep, yang kapasitasnya, yang notabene-nya sebagai ayah dan juga suami daripada korban. Nah, dan kita juga pernah mendengar ya, bahwa semua saksi di dalam kasus bank ini memiliki potensi untuk menjadi tersangka. Nah, kasus ini kan belum selesai. Kasus ini kan masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Tidak menutup kemungkinan besok atau lusa ada tersangka lain yang tentunya ada yang akan ditetapkan menjadi tersangka lagi. Kita tidak tahu ya teman-teman semuanya. Yang jelas, menurut cara pandang saya, disetujui atau tidak apa yang disampaikan oleh salah satu pihak keluarga di sini yang kapasitasnya juga masih sebagai seorang saksi dalam kasus bank, itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh LPSK untuk bagaimana bisa menjadikan Danu sebagai justice kolaborator. Nah, begitulah teman-teman menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Secara pribadi saya berharap sih LPSK dapat mengabulkan ya, karena satu hari ya, dalam hari itu juga setelah Danu mengakui apa yang dilakukannya, pihak kepolisian langsung menjemput yang orang-orang yang saat ini statusnya itu tersangka, walaupun memang 3 orang ada yang saat ini masih wajib lapor ya teman-teman semuanya. Nah, itulah teman-teman semuanya, bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya. Silahkan untuk dapat menuliskan komentar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Keluarga ibu ke Yoris juga? Yoris. Oke, jadi semua keluarga, Ya, semua keluarga. dimintai keterangannya gitu terkait justice collaboration yang diajukan oleh Danu. Iya, iya. Oke. Tanggapannya dari keluarga gimana, Bu? Ya, tanggapannya ya senang juga. Ya mudah-mudahan kita berdoa tuh itunya bisa diterima pengajuan dari Danu. Oh, jadi mendukung kalau dari keluarga, Bu? Mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Kenapa, Bu, mendukung? Alasannya? Ya alasannya karena yang salah itu kan yang utamanya bukan Danu. Jadi Danu yang bisa membukakan rahasia ini, kalau nggak ada Danu kan belum tentu ini kebuka gitu. Jadi saya mah ya pokoknya mah Danu ke situ setuju lah gitu. Tapi kan ini udah 2 tahun nih, Bu. Gak kenapa dari awal gitu, ada pertimbangan nggak? Apanya mungkin Danunya tertekan ke apa dari dulunya, jadi dia nggak mau bicara gitu.
Thank